Sekarang jam setengah 4 subuh, waktunya kita untuk syuting ya. Jadi di video kali ini gue bakal kasih tau kalian teman-teman, kalau misalnya kita punya toko lebih dari satu, jadi kita memutuskan untuk punya toko 2 atau 3, atau mungkin kita pengen duplikasi produk atau duplikasi apapun lah ya, itu kira-kira boleh nggak sih? Lebih intinya kayak misalnya kita pengen punya toko lebih dari satu lah. Jadi kalian pernah terpikirkan nggak untuk membuka toko kedua? Atau mungkin saat ini kalian sudah ada 2 toko. Kira-kira bahaya nggak sih untuk membuat 2 toko online? Pada dasarnya sebenarnya nggak apa-apa sama sekali buat kalian semua kalau misalnya pengen punya 2 atau bahkan lebih toko online. Cuma ada beberapa hal yang bisa jadi bumerang bagi kalian. Nah, jadi ada beberapa hal yang bahaya banget nih kalau misalnya kalian punya 2 toko atau lebih dari 1 toko lah intinya lah ya. Nah, di sini bakal gue jelasin ke kalian, tapi sebelum gue jelasin lebih lanjut, kalian boleh kali tinggalkan like dulu sebelum gue lanjutin video ini. Jadi kalian klik tombol like dulu, habis itu udah deh, kalian lanjutin nontonnya. Gue tunggu sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Thank you guys, dan izinkan Rio Gandhi untuk menjelaskan mengenai kalau misalnya kalian pengen punya lebih dari 1 toko. Yang pertama, duplikasi sama persis. Dalam artian, foto produk sama, deskripsi sama, judul sama. Nah, ini yang bahaya. Karena kalau kalian bener-bener sama, maka platform marketplace akan mendeteksi bahwa ada duplikasi toko, dan toko kalian itu bisa kena ban. Yang sudah-sudah sih bisa toko yang paling gede yang kena ban ya. Lalu yang kedua, tim yang belum siap. Kalau kalian ingin punya 2 toko, kalian juga harus pastikan bahwa tim kalian sudah siap. Karena terkadang kita pengen punya banyak orderan, tapi sebenarnya kita sendiri belum siap untuk memproses orderan tersebut. Daripada orderan kalian ke-cancel otomatis atau terlambat, lebih bahaya kan? Udah gitu, sekarang kan SLA pengiriman juga cepet banget. Yang ketiga, stok yang belum siap. Kita sebagai seller udah pasti menghindari produk yang habis. Karena bisa saja masuk orderan tapi produk habis atau malah jadi terlambat karena stok terbagi atas 2 toko. Nah, kemudian beredar informasi katanya, gue tau banget nih teman-teman juga pasti pernah denger mungkin ya. Katanya ada yang bilang kalau misalnya kita punya lebih dari 1 toko, maka traffic kita tuh bisa dibatasi sama platform marketplace. Jadi kayak misalnya gue punya 2 toko nih, toko A dan toko B. Bisa-bisa trafficnya dua-duanya dibatasi atau mungkin toko A, toko B trafficnya dibatasi. Nah, itu bener atau enggak? Jawabannya adalah hoax, teman-teman ya. Jadi, ya gue bisa menjamin kalau itu hoax, bahwa itu tidak benar, teman-teman. Karena gue juga udah sempet nanya sama orang marketplace, contohnya Shopee. Gue udah tanya, bener gak sih mengenai hal tersebut? Katanya sih enggak, karena Shopee itu tidak pernah membatasi, dan nggak ada masalah juga kalau misalnya punya toko lebih dari 1. Yang penting kan traffic yang dilihat dari per toko. Jadi, tergantung dari kalian memaksimalkan trafficnya itu seperti apa untuk kedua toko tersebut atau mungkin lebih dari 2 toko tersebut. Nah, cuman asalkan yang tadi gue info ke kalian, kalau bisa sih jangan bener-bener, ya sama persis lah. Kalau bisa bener-bener beda banget. Fotonya beda, judulnya beda, deskripsinya juga beda. Supaya dari pihak marketplace juga tidak terlalu mendeteksi. Kalau udah terdeteksi bener-bener ya bisa kena ban. Ini kan yang bahaya teman-teman. Kalian pikirnya pengen banjir orderan, malah tokonya ke-ban, kan nggak lucu ya. Jadi emang apa sih yang bahaya? Ya bisa dibilang bahayanya adalah ketika kalian nggak bisa memanage kedua toko tersebut. Karena banyak kejadian di mana seller, toko pertama orderan udah bagus, terus kalian bikin toko kedua nih. Cuman karena nggak bisa manage dan nggak bisa handle, maka kedua toko kalian bisa rusak semuanya. Nah, ini yang kita hindari. Kita mau orderan kita tambah rame, malah berantakan semua. Jadi kalian harus pikirkan 2 kali sebelum membuat kedua toko tersebut. Karena menurut gua tadi itu benar-benar penting ya, dimana ada tim yang bisa handle, terus kalian benar-benar harus membedakan dari semua optimasinya. Nah, ini kan jangan sampai blunder. Kalau misalnya blunder daripada tadinya toko A udah rame, terus bikin toko kedua biar lebih rame, malah dua-duanya jadi berantakan kan nggak bener juga. Jadi jangan sampai kalian terlalu nafsu, pengen order lebih rame, pengen monopoli pasar gitu ya. Tapi malah jadi berantakan buat toko kalian. Jangan sampai kayak gitulah ya. 2 toko tapi beda jualan. Nah, ada juga nih tipe lain di mana seller membuat toko kedua tapi beda kategori jualan. Sebagai contoh, toko pertama jualan baju, toko kedua jual celana. Nah, kalau kayak gini boleh gak? Ya, jawabannya sama. Boleh-boleh aja. Asalkan kalian mengetahui peraturan dan case-case yang harus kalian pahami sebelum membuat toko kedua. Paling tambahan di sini kalau dari gua ya, kalian kalau misalnya jual kategori yang berbeda, udah pasti modal kalian
juga akan terkuras. Berarti modal kalian harus double. Nggak deh, bahkan 3-5 kali lipat. Karena kalau sama-sama kenceng gimana? Udah siap modal belum? Nah, itu tips dari gua tuh. Kalau misalnya kalian pengen punya 2 toko, tapi 2 kategori yang berbeda, itu keren banget menurut gua ya. Apalagi kalau misalnya lu bisa kontrol dan lu bisa manage-nya. Bener-bener mantul banget. Tapi sayangnya kan lu butuh modal lebih nih. Dimana nanti kalau toko A orderan rame, kalian keluarin modal untuk nyetok, plus perputaran lagi, toko B juga rame. Kalian punya modal lebih lagi untuk perputaran dan juga untuk uang jaga-jaga. Nah, uang lu kesedot tuh ke 2 toko. Jadi kan lumayan penat ya kepalanya ya. Jadi kalau misalnya modal kalian belum terlalu cukup, atau mungkin marginnya terlalu tipis lah ya, marginnya cuma 5%, 10%, lebih baik kalian fokus ke 1 toko dulu aja. Kecuali toh ya sama-sama jualannya sama. Tapi kalau misalnya mau 2 toko dengan 2 kategori yang berbeda sih, ya pikirkan 2 kali dulu lah. Karena itu modalnya juga cukup gede, teman-teman. Salah langkah sama dengan fatal. Selalu berpikir 2 kali bahkan lebih sebelum melakukan tindakan ke toko online kalian. Apalagi kalau misalnya toko kalian udah berjalan. Karena satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal pada toko kalian. Baiknya kalian mengambil jalur positif daripada jalur negatif. Karena sudah pasti resikonya akan lebih tinggi kalau misalnya mengambil jalur negatif. Semangat jualannya. Nah guys, itu adalah tips dari gua, dan juga buat kalian semua nih yang pengen punya toko lebih dari 1, coba pikirkan bener-bener ya, jangan sampai kalian blunder. Dan gue berharap semoga toko kalian ini semakin berkembang, apalagi di bulan Juli 2024 ini. Semoga traffic udah mulai naik, tapi kayaknya sih belum ya. Tapi gue doakan yang terbaik buat kalian semua, dan jangan lupa untuk nonton-nonton video-video gue yang lain, karena bakal membantu supaya jualan kalian itu semakin legit, teman-teman. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen, subscribe, dan juga like. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi juga biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Semoga terbantu. Rio Gandhi, peace out.